Tanggal 4 November hari ke-309. Bacaan Kisah Para Rasul pasal 10-12. Penyebaran gereja. Garis besar, Allah menyampaikan pesan penting melalui penampakan malaikat kepada seorang perwira militer non-Yahudi, Cornelius, dan sebuah visi kepada Rasul Petrus. Kedua peristiwa ini membuka lembaran baru dalam penyebaran kabar baik Injil ke berbagai bangsa lain di dunia. Visi yang diterima Petrus sebanyak 3 kali ini adalah untuk menghancurkan prasangka yang telah berlangsung selama berabad-abad antara orang Yahudi dan non-Yahudi, dan menandai tahapan ketiga serta yang paling luas dari penyebaran Injil yang kali ini mencapai daerah paling terpencil yang dikenal pada masa itu. Renungan harian. Ambillah kamus atau lebih baik lagi kamus medis dan cari makna kata-kata berikut: limpa, pankreas, ginjal, kelenjar pituitari, hipotalamus. Apakah persamaan dari semua organ tersebut? Berikut adalah 2 jawaban yang mungkin. Mereka tersembunyi dan tidak terlihat. Mereka sangat vital untuk kesehatan dan fungsi tubuh. Kita sering menyadari bagian-bagian yang tampak dari suatu organisme, baik itu tubuh manusia atau tubuh Kristus. Namun, bagian yang tak terlihat dan sering tidak kita pikirkan bisa jadi sama atau bahkan lebih penting. Seorang yang menderita diabetes bisa terlihat sangat sehat pada pandangan pertama. Namun di dalam tubuhnya ada organ yang telah berhenti berfungsi dengan baik dan menyebabkan penderitaan pada keseluruhan tubuh. Di gereja Antioquia, Barnabas dan Saulus mengajar. Lihat Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Tetapi banyak orang lain yang berkontribusi dalam memberi, membantu dan berbelas kasih untuk mendukung pelayanan Rasul. Lihat Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 29 dan pasal 12 ayat 5. Tanpa orang-orang seperti ini, gereja akan menderita kekurangan dan menjadi tidak efektif. Apakah Anda sudah menemukan peran yang Allah inginkan Anda jalankan di gereja lokal Anda? Jika belum, pelayanan atau pemimpin gereja Anda akan dengan senang hati membantu Anda menemukannya dan menjalankannya. Lebih mudah bagi kita untuk pergi ke gereja daripada berada di dalam gereja. Pendalaman. 3 kali adalah sebuah pesona. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 16. Untuk Petrus, setiap pelajaran penting tampaknya harus diulang 3 kali sebelum ia benar-benar mengerti. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, lihat Matius pasal 26 ayat 69-75. 3 kali Yesus memerintahkannya untuk menggembalakan domba-dombanya, lihat Yohanes pasal 21 ayat 15-17. Dan lembaran kain yang diturunkan dari langit itu harus naik turun 3 kali sebelum Petrus memahami arti penting perintah tersebut. Dari Petrus ke Paulus, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7. Sampai titik ini, Petrus adalah tokoh sentral dalam Kisah Para Rasul. Setelah bab 12, Lukas mulai mengalihkan fokusnya pada Paulus. Setelah itu, nama Petrus akan disebutkan 2 kali lagi, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7 dan 14. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.